Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngejelasin sesuatu dengan sangat gamblang ke seorang anak? Atau ke siswa di kelas gitu ya. Nah, iya. Anda udah jelasin sampai berbusa, tapi mereka tetap aja natap Anda pakai wajah bingung. Kayak sama sekali nggak nangkep maksud Anda. Sering banget itu kejadian. Kan? Terus Anda mungkin pulang ke rumah mikir, apa cara saya ngejelasin yang salah ya? Apa saya kurang pakai alat peraga atau gimana? Padahal bisa jadi masalahnya bukan di alat peraganya. Betul. Bagaimana kalau masalahnya sama sekali bukan pada cara Anda menyajikan informasi, tapi justru ada pada struktur kognitif di dalam kepala mereka yang memang belum siap nerima informasi itu? Itu pertanyaan yang lumayan bikin merinding sih buat pendidik. Makanya selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Diskusi mendalam kita hari ini tuh spesial dan krusial banget. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari materi kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu dan dipersiapkan secara khusus oleh Bapak Dharma Palekahelu. Sebuah kehormatan ya bisa membedah materi ini. Banget. Dan misi kita hari ini tuh sangat jelas. Setelah Anda ngikutin sesi ini, terutama buat Anda para mahasiswa, Anda diharapkan mampu menguasai fondasi perkembangan kognitif secara mendalam. Dan tentunya benar-benar paham implikasi pedagogisnya secara nyata di ruang kelas Anda nanti. Dan buat ngebongkar misteri kognitif ini, kita udah bawa setumpuk sumber yang luar biasa berbobot hari ini. Apa aja tuh? Kita bakal membedah pemikiran dari tokoh-tokoh raksasa. Ada makalah monumentalnya Jean Piaget yang judulnya Development and Learning. Terus kita lengkapi juga pakai analisis tajam dari Richard Kitchener tentang epistemologi genetik. Wah, berat nih kayaknya. Agak berat, tapi tenang aja, kita bikin santai. Dan tentu aja kita bakal membenturkannya dengan gagasan dari L.S. Vygotsky lewat bukunya Mind in Society. Menarik. Jadi kita punya Piaget dan Vygotsky ya di satu meja. Betul, fokus utama kita tuh mau ngelihat gimana sih pengetahuan itu sebenarnya dikonstruksi. Apa dia dibangun secara soliter dari dalam diri individu, atau justru ditenun lewat interaksi sosial dan budaya di sekitarnya. Oke, mari kita urai ini. Karena ada satu mitos besar yang selama ini kita yakini di dunia pendidikan, dan jujur aja, teks Piaget ini benar-benar ngebalik pemahaman saya 180 derajat. Mitos yang mana nih? Dini, selama ini kan kalau kita mikirin soal pendidikan, kita tuh sering banget berasumsi kalau proses belajar lah yang menghasilkan perkembangan. Ah iya, pandangan tradisional kan gitu. Iya kan? Logika awalnya tuh anak belajar huruf, terus belajar ngeja, terus baca kalimat. Nah, kumpulan dari belajar itulah yang pelan-pelan bikin kognitif anak itu berkembang. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Masuk akal, tapi Piaget dengan sangat tegas ngebalik logikanya. Dia justru bilang, perkembanganlah yang sebenarnya ngejelasin proses belajar. Wow, jadi dibalik ya? Dibalik total. Belajar itu ngekor pada perkembangan, bukan sebaliknya. Pergeseran paradigma ini tuh fundamental banget loh buat siapapun yang bakal berdiri di depan kelas. Coba deh Anda bayangin, pengetahuan itu bukan kayak air yang dituang ke dalam gelas kosong. Gelas kosong kan analogi favorit banget tuh. Iya, tapi Piaget ngelihat perkembangan kognitif itu sebagai proses biologis dan psikologis yang komprehensif. Mirip kayak embriogenesis gitu loh. Kayak janin yang tumbuh di perut ibu. Tepat, sama kayak janin yang secara spontan numbuhin organ-organ baru seiring waktu, kecerdasan manusia juga bertumbuh lewat konstruksi internal yang sangat aktif. Ini tuh bukan transfer informasi pasif. Jadi anak harus ngapain dong? Biar tahu sesuatu? Biar anak bisa mengetahui sesuatu, mereka tuh harus punya apa yang disebut Piaget sebagai skema atau kerangka berpikir. Skema ini tuh kayak blueprint di dalam otak mereka. Kalau saya nggak salah nangkep dari teksnya ya, ketika anak ngadepin dunia, mereka tuh pakai skema ini lewat dua mekanisme. Asimilasi dan akomodasi. Betul banget, dua mesin utamanya. Saya suka banget nyari contoh nyata buat ini. Bayangin deh, ada anak kecil yang baru aja punya skema tentang kuda. Oke, kuda. Hewan besar berkaki 4. Nah, di kepalanya kuda itu pokoknya hewan kaki 4, ukurannya gede. Suatu hari dia pergi ke kebun binatang, terus ngelihat zebra. Apa yang terjadi coba? Otaknya pasti langsung kerja tuh. Banget. Otaknya secara otomatis ngelakuin asimilasi. Dia narik informasi baru ini ke dalam blueprint kuda yang udah ada. Terus dia teriak ke ibunya, "Lihat, ada kuda bergaris." Analogi yang pas banget. Asimilasi itu usaha anak mempertahankan keseimbangan ya. Jadi dia nyocokin dunia biar pas sama isi kepalanya. Tapi kan dunianya nggak selalu pas. Nah itu dia. Apa yang terjadi waktu ibunya bilang, bukan nak, itu suaranya beda, habitatnya juga beda. Itu namanya zebra. Di situ skema kudanya udah nggak muat lagi ya. Bener. Di titik ini, informasi baru itu nggak muat di dalam skema kuda tadi.
anak itu ngalamin apa yang namanya konflik kognitif. Berarti otaknya harus ngapain tuh? Dipaksa berubah dong. Otaknya terpaksa ngelakuin akomodasi, yaitu memodifikasi skema lama atau bikin blueprint baru yang khusus buat zebra. Jadi interaksi tarik ulur antara asimilasi dan akomodasi inilah yang dorong perkembangan kecerdasannya. Pengetahuan itu hasil dari tindakan memodifikasi realitas. Disinilah ini menjadi sangat menarik menurut saya. Kalau pengetahuan itu lahir dari tindakan dari proses ngotak-ngatik dunia, saya jadi ingat satu cerita lucu. Cerita yang di teks Piaget itu bukan? Iya, yang anekdot teman matematikawannya, dia pas masih kecil, itu bikin saya senyum sendiri pas bacanya. Anak umur 4 atau 5 tahun kan itu? Betul. Jadi anak ini lagi duduk di taman, terus dia iseng mulai nyusun kerikil. Dia nyusun kerikil-kerikil itu dalam satu baris. Dihitunglah dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, sampai 10. Terus dia iseng hitung balik ya? Ya, dia mikir kalau saya hitung dari kanan ke kiri ada berapa ya? Dihitunglah dari ujung sebaliknya. Dan dia kaget banget ngelihat jumlahnya tetap 10. Bagi orang dewasa mah biasa aja. Kan tapi buat anak itu, wah, ini penemuan epik. Dia nggak berhenti di situ. Kerikilnya dibikin melingkar, dihitung lagi, dan tebak. Tetap 10. Nah, yang bikin cerita kerikil itu jadi tonggak penting di psikologi kognitif adalah realisasi kalau anak itu sebenarnya nggak lagi belajar tentang fisik kerikilnya. Maksudnya sifat kerikilnya gitu. Iya, kerikil tuh secara fisik nggak punya properti bawaan yang namanya keteraturan atau jumlah 10. Sifat itu nggak ada di dalam batu. Oh, jadi asalnya dari mana? Anak itulah yang masukin tindakan mengurutkan dan menyatukan ke dalam batu-batu itu. Dia belajar dari operasinya sendiri. Piaget nyebut ini sebagai pengalaman logis matematis. Berarti beda ya sama kalau dia cuma ngangkat batunya buat tahu batunya berat. Beda banget. Kalau ngangkat batu itu pengalaman fisik, tapi logika dan matematika itu nggak diserap dari lingkungan fisik, melainkan dikonstruksi dari tindakan subjek ke lingkungannya. Berarti kita sebagai guru nggak bisa sekedar nyuapi logika ke siswa dong. Nggak bisa. Logika tuh harus tumbuh dari koordinasi tindakan di dalam kepala mereka sendiri. Wah, ini bawa kita ke faktor krusial yang disebut Piaget sebagai ekuilibrasi ya, atau penyeimbangan. Karena kalau mikirin zebra atau kerikil tadi, anak kan secara konstan berhadapan sama anomali. Anomali yang bikin mereka bingung. Iya, dan ekuilibrasi ini motor penggeraknya. Bayangin aja, subjek yang lagi belajar itu kayak sebuah sistem pengatur diri atau self-regulation. Waktu mereka kena gangguan dari luar, kayak konflik kognitif tadi, mereka tuh nggak diam aja. Mereka pasti bereaksi aktif ya. Betul, mereka bereaksi buat ngompensasi gangguan itu dan nyari keseimbangan baru, tapi di tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Bukti paling terkenal soal ini tuh eksperimen konservasi substansi pakai plastisin. Nah, eksperimen bola plastisin ini wajib banget dibahas. Saya ngebayangin muka anak-anak yang diuji tuh lucu banget pasti. Coba ceritain gimana eksperimennya. Jadi anak dikasih bola plastisin. Terus di depan mereka bola itu digulung-gulung sampai berubah bentuk jadi sosis yang panjang. Terus penelitinya nanya apa? Penelitinya nanya ke anak di tahap praoperasional ini. Mana plastisin yang lebih banyak? Yang bola atau sosis? Jawaban mereka biasanya nebak satu dimensi aja kan? Iya, awalnya mereka cuma fokus ke panjangnya. Mereka nunjuk sosisnya terus bilang ini lebih banyak karena lebih panjang. Nah, proses ekuilibrasi yang sesungguhnya tuh terjadi setelah itu. Waktu penelitinya terus ngulung sosisnya jadi panjang banget, tapi tipis banget. Oh, ya lebarnya jadi nyusut drastis ya? Benar. Anak itu tiba-tiba dihadapkan pada kontradiksi visual. Tiba-tiba mereka ganti jawaban. Enggak, ini lebih sedikit soalnya terlalu tipis. Pikirannya mulai bolak-balik tuh antara panjang sama lebar. Persis. Mereka berosilasi sampai akhirnya struktur logis mereka secara internal berhasil menyeimbangkan kedua variabel itu. Mereka dapat momen pencerahan kalau perubahan panjang itu dikompensasi sama perubahan lebar. Substansinya kekal ya jadinya. Betul, substansinya tetap sama. Dan yang paling menampar dari eksperimen ini menurut saya adalah kritik kerasnya buat teori behaviorism. Khususnya yang model stimulus respons murni itu loh. Oh, yang ngira anak bisa dilatih asal dikasih reward. Iya kan, kita sering ngerasa bisa ngelatih anak mahamin sesuatu asal kita kasih penguatan eksternal terus. Jan Smedsloon, rekan kerjanya Piaget, coba buktiin ini pakai timbangan fisik. Ngajarin berat plastisin ya? Betul, dia ngajarin anak-anak kalau berat plastisin itu tetap sama. Anak-anak disuruh lihat bola sama sosis di atas timbangan.
Karena jarum timbangannya nggak gerak, anak-anak cepet banget belajar jawab, oh beratnya sama. Smedslund pasti ngerasa dia berhasil ngajarin logika lewat observasi luar. Iya, dia ngerasa menang tuh. Tapi, tunggu dulu. Smedslund kemudian nguji anak-anak yang sama pakai logika transitivitas. Pertanyaan yang kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C itu ya? Nah, itu. Dan coba tebak hasilnya gimana? Anak-anak yang dilatih pakai timbangan tadi gagal total. Luar biasa. Mereka cuma bisa ngafal fakta visual ya? Iya, ngapal jarum timbangan doang. Tapi mereka nggak bisa diajari struktur logikanya, cuma dari ngeliat doang. Ini ngebuktiin poin Piaget banget. Stimulus dari luar kayak penjelasan guru atau alat peraga secanggih apapun, itu cuma bakal bermakna kalau organismenya udah punya struktur kognitif buat asimilasinya. Poin yang tajam banget buat calon guru ini. Bayangin Anda berdiri di kelas ngejelasin konsep pecahan. Anda udah pakai gambar pizza, animasi, proyektor semuanya deh. Tapi mental ya kalau strukturnya belum siap. Bener, kayak eksperimen bunga buttercup-nya Piaget. Anak di bawah 9 tahun dikasih sekumpulan bunga kuning, mereka nggak bisa bedain konsep sebagian bunga dengan seluruh bunga, karena struktur logis kelas dan subkelasnya belum kebentuk. Jadi transmisi sosial dari guru mau sefasih apapun bakal mantul gitu aja. Nah, konsep transmisi sosial ini itu jembatan yang pas banget buat kita masukin perspektifnya Vygotsky. Kalau dari tadi Piaget kan ngelihatnya dari dalam keluar ya. Gimana anak kebangun pemahaman, terus ngadepin dunia. Vygotsky itu kebalikannya. Dia ngelihat dari luar ke dalam. Buat dia, perkembangan kognitif tuh nggak cuma individual, tapi secara mendalam dimediasi sama budaya, bahasa, dan interaksi sosial. Bedanya kelihatan banget di peran bahasa ya. Banget. Piaget mungkin ngelihat bahasa cuma kayak cerminan dari pemikiran yang udah matang. Tapi Vygotsky ngotot kalau bahasa itu alat utama yang justru membentuk pemikiran itu sendiri. Dan ini bawa kita ke konsep ikoniknya Vygotsky, ZPD atau zona perkembangan proksimal. Ini konsep yang sumpah brilian banget. Vygotsky membagi kemampuan anak jadi 2 area. Area apa aja tuh? Pertama, zona perkembangan aktual, yaitu apa yang bisa dikerjain anak sendirian tanpa bantuan. Terus yang kedua, zona perkembangan proksimal atau ZPD ini. Jarak antara dua hal itu ya? Iya, jarak antara apa yang bisa dia lakuin sendiri sama apa yang bisa dia capai kalau dipandu orang dewasa atau kerja bareng teman sebaya yang lebih jago. Yang sering disebut MKO ya, More Knowledgeable Other. Betul, MKO. Konsep ZPD ini benar-benar ngubah wajah pedagogi loh. Kalau Piaget nyiratin kita harus sabar nunggu struktur internal anak matang, Vygotsky malah teriak kalau kita bisa narik kematangan itu. Ditarik lewat interaksi sosial yang terarah. Iya. Pembelajaran bagi Vygotsky itu justru seringkali mendahului perkembangan. Lewat scaffolding itu kan, guru ngasih pijakan awal, terus pelan-pelan dilepas seiring anaknya makin jago. Di ruang kelas, berarti dialog tuh bukan cuma alat komunikasi satu arah, tapi ruang di mana makna dikonstruksi secara kolaboratif. Coba deh, Anda bayangin kelas di Indonesia yang nerapin ZPD ini. Daripada gurunya cuma berdiri ceramah di depan 30 siswa, gurunya mendesain kerja kelompok. Siswa yang jago disatuin sama yang kesulitan gitu ya? Betul, siswa A yang mahir matematika digabungin sama siswa B yang lagi stuck. Pas siswa A ngejelasin cara dia mecahin pecahan ke siswa B, di situ terjadi negosiasi makna. Bahasa siswa A masuk ke telinga siswa B, Dan lewat internalisasi bahasa sosial, itu berubah jadi struktur kognitif individu di kepala siswa B. Keren kan? keren banget. Perbedaan penekanan antara Piaget dan Vygotsky ini emang sangat kaya. Piaget fokus ke anak sebagai ilmuwan kecil yang bergulat sendirian sama konflik kognitif internal. Sementara Vygotsky ngelihat anak sebagai peserta magang kultural ya, yang kapasitasnya diperluas sama dukungan sosial eksternal. Dua-duanya punya poin valid di konteksnya masing-masing dong ya. Pendik yang ulung pasti tahu kapan harus biarin siswa bergulat nyari ekilibrasi sendiri dan kapan ngasih scaffolding di area ZPD mereka. Nah sekarang kalau kita tarik diskusi ini ke skala yang jauh lebih masif. Wah, mau ditarik kemana nih? Dari kepala seorang anak ke kepala peradaban manusia. Kita masuk ke teks analisisnya Richard Kitchener soal epistemologi genetik. Ah, ini dia. Piaget ngelihat kesejajaran antara perkembangan psikologis individu atau psikogenesis dengan sejarah ilmu pengetahuan manusia ya, historiogenesis. Benar, maksudnya cara balita mikir tuh ngelewatin fase-fase yang polanya persis sama kayak evolusi peradaban kita. Dari animisme primitif, terus ke fisika absolut Aristotelian, terus ke Newton, sampai akhirnya nemu relativitas Einstein. Kesejajaran ini emang buka banyak wawasan.
Tapi Kitchener nyorotin satu anomali, di mana urutan sejarah peradaban sama balita ternyata terbalik. Paradoks geometri. Ini yang bikin kepala saya sedikit pusing tapi sekaligus takjub pas bacanya. Coba urai pelan-pelan biar pada paham. Oke, mari kita tata. Secara sejarah, manusia kan pertama kali memformalkan geometri Euklidian. Garis lurus, sudut siku-siku, bentuk kakulah pakunya. Kayak yang dipakai orang Mesir buat bangun piramida. Betul. Nah, berabad-abad kemudian, baru manusia nemuin topologi. Geometri ruang yang lentur, deformasi tanpa bentuk kaku. Jadi urutan sejarah manusia itu Euklidian dulu, baru topologi. Tapi pas Piaget neliti anak kecil, Tapi anak kecil justru mahamin dunia secara topologis duluan. Mereka ngerti konsep di dalam dan di luar, jauh sebelum mereka bisa gambar segitiga siku-siku yang sempurna. terbalik total ya urutannya. Kok bisa gitu? Nah, ini resolusi analitis yang brilian dari Kitchener pakai hukum kesadaran Claparede sama abstraksi reflektifnya Piaget. Hukum Claparede ini intinya bilang kalau manusia itu selalu sadar sama hasil tindakannya duluan di dunia nyata, baru belakangan nyadar sama mekanisme internal di baliknya. Orang Mesir kuno fokus keluar ke hasil fisik piramidanya yang butuh Euklidian kaku. Baru berabad-abad kemudian para pemikir merenung ke dalam, merhatiin logika mereka sendiri dan nemuin topologi. Jadi anak-anak tumbuh maju dari topologi ke tindakan Euclid, sementara ilmu pengetahuan menganalisis mundur dari hasil ke fondasi logisnya. Otak manusia tuh bener-bener luar biasa ya. Jadi pertanyaannya, apa arti semua perdebatan tingkat tinggi ini buat Anda, para pendengar? Terutama buat mahasiswa Bapak Dharma Palekahelu yang kelak bakal pegang masa depan kelas-kelas di Indonesia. Mari kita buat rangkuman sistematis yang bisa langsung diaplikasikan di kelas. Oke, rangkuman pertama. Pahami kalau perkembangan kognitif adalah konstruksi internal yang aktif. Dia tumbuh dari tarik ulur asimilasi dan akomodasi. Pengetahuan bukan transfer pasif. Rangkuman kedua, kayak yang dibilang Vygotsky, interaksi sosial itu memperluas kapasitas berpikir. Belajar itu proses kultural dan relasional. Rangkuman ketiga, peran Anda sebagai guru tuh bukan kurir paket informasi. Tugas Anda merancang lingkungan yang memungkinkan dialog, konflik kognitif yang aman, dan scaffolding yang tepat. Awal siswa. Jangan ngajar proporsi kalau siswa belum paham pelestarian volume. Langkah kedua, gunakan konflik kognitif secara produktif. Kalau anak salah, jangan buru-buru dikasih jawaban benernya. Kasih anomali yang bikin mereka mikir ulang. Terus, langkah ketiga, rancang aktivitas kolaboratif yang bermakna. Bahasa di kelas tuh harus jadi alat negosiasi makna. Hal ini jadi krusial banget pas kita ngelihat konteks Indonesia yang beragam. Bayangin Anda ngajar di sekolah pedalaman di pelosok Papua atau pulau terluar. Dinamika kulturalnya pasti beda banget sama di kota. Banget. Cara anak-anak di sana ngebangun makna lewat interaksi sosial sama alam pasti beda. Dan ini munculin serangkaian pertanyaan riset esensial buat Anda renungkan. Ini PR reflektif buat Anda, para mahasiswa ya. Silakan dicatat. 1. Gimana praktisnya Anda ngidentifikasi ZPD siswa di kelas yang isinya puluhan anak beda-beda kecepatannya? Pertanyaan kedua, apakah semua yang dilabeli kelompok kolaboratif itu otomatis konstruktivistik? Atau cuma sekedar tugas kelompok ngerjain LKS bareng? 3. Kapan sebenarnya konflik kognitif di kelas jadi produktif dan kapan malah destruktif bikin anak frustrasi? 4. Gimana budaya lokal daerah Anda mempengaruhi cara siswa ngebangun makna? 5. Berdasarkan perdebatan kita tadi, apa selalu perkembangan mendahului pembelajaran atau bisa sebaliknya di konteks tertentu? 6. Gimana Anda ngukur keefektifan scaffolding secara empiris di kelas? Dan 7. Gimana teori Piaget sama Vygotsky ini bisa diuji validitasnya di sekolah pedalaman yang dinamis? 7 pertanyaan yang bakal nantang Anda, buat nggak cuma jadi pengajar, tapi pendidik dan peneliti sejati di kelas Anda. Dan sebagai pikiran provokatif penutup sesi ini, kita balik ke gagasan evolusi peradaban tadi. Kalau kecerdasan kita itu berkembang dengan meruntuhkan teori lama buat nyari ekuilibrasi baru, coba deh tanya ke diri Anda hari ini. Tanya apa tuh? Di area kehidupan mana, Anda saat ini masih keras kepala nerapin pola pikir statis ala Aristotelian? Dan apakah jangan-jangan Anda cuma nunggu satu konflik kognitif besar yang bakal maksa Anda berevolusi ke pemikiran tingkat Einstein? Wah, itu pertanyaan yang sangat menohok. Seringkali kita emang terjebak di asimilasi yang nyaman, padahal kita butuh akomodasi besar-besaran buat maju. Pengetahuan sejati emang menuntut tindakan nyata. Luar biasa. Terima kasih banyak udah luangin waktu Anda bareng kita di sesi eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah membaca, bereksperimen, dan jangan takut ngadepin konflik kognitif Anda.
Sampai jumpa di ruang kelas yang dipenuhi penemuan aktif. Sampai jumpa dan semangat selalu.